Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala iswatil anbiya wal mursalin wa ala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam acara Seminar Harum Haji Langkah Mulia Menuju Baitullah. Alhamdulillah, semangat ya, sudah ya, harus semangat hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ciwi Regar dan juga rekan saya Wian Arapat yang akan membantu acara hari ini sampai dengan selesai ya. Sebelum kita memulai acaranya, marilah kita bersama-sama secara hikmat untuk mengucapkan lafaz bismillah agar acara hari ini selesai dengan hikmat, penuh juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan apapun. Amin. Kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rekanan kita yang selama ini sudah berjalan lama ya. Lama. Iya. Lanjut aja tanpa mengulur waktu karena dari tadi udah banyak yang nunggu ya. Kita mulai acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, acara hari ini kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara kita Wengki. Kepada Mas Wengki kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mohon izin marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk acara kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukahaji di tanah suci. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Ghaffar, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kekhilafan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang terdahulu, dan dosa orang-orang yang berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, selama 2 tahun ya, 2 tahun kita masuk di era pandemi Covid. Terus juga banyak banget yang di hold untuk keberangkatan haji. Dan ini adalah acara pertama kita dari PT Pegadaian untuk mengadakan seminar Harum Haji. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk PT Pegadaian ya. Semoga acara hari ini lancar, selesai, dan juga para peserta seminar haji paham. So, gimana sih regulasinya, bagaimana keberangkatannya, dan jangan lupa juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi di situ kami persilakan untuk semua peserta seminar hari ini untuk bertanya jawab, dan kita akan bagi-bagi hadiah. Dan ada door prize logam mulia. Hari ini kita akan ada door prize logam mulia untuk yang closing hari ini juga ya. Amin. Dan banyak banget souvenir ya yang bakal kita bagi-bagi. Ini juga dari souvenir juga dari kanan kita Kak. Ya. Ada dari Bank Sinang Mas Syariah. Terima kasih sekali lagi atas souvenirnya ya. Iya betul, juga ada dari CIMB Niaga Syariah serta Bank Mega Syariah.
Oke. Ya udah, Lanjut aja ya, Kak. kita lanjut acaranya. Silakan Selanjutnya Pria. yaitu kata sambutan oleh Deputi Bisnis PT Pegadaian AG Sumsel Babel, Bapak Tun Imanuddin. Kepada Bapak Tun Imanuddin, Kami waktu dan tempat persilakan. kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Trisani, MH, selaku Kasih Haji Kota Palembang, dalam hal ini mewakili Bapak Pakan, Pak Denny. Dan yang saya hormati, saya lihat di sini hadir ada juga Bapak Ustadz Mudofar, selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Air Kumbang, Banyuasin. Kemudian juga yang saya hormati mungkin teman-teman dari Bank Syariah, Bank Mega Syariah, CMB Niaga, kemudian Bank Sinarmas Syariah, mitra kami yang baru ini Sinarmas. Kemudian juga tentu saja yang saya hormati seluruh teman-teman Pinca PT Pegadaian Persero di PT Pegadaian ya, PT Pegadaian di Kota Palembang, dan juga yang saya muliakan saja di antara bapak-bapak dan ibu yang hadir, mungkin ada tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa disebutkan satu, dan tentu saja kepada seluruh panitia ya, kemudian ini juga seluruh bapak-bapak dan ibu peserta kegiatan seminar Harum Haji dengan tajuk kita ya, Langkah Mulia Menuju Baitullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat dan salam marilah nantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini izinkan saya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memperkenalkan diri. Saya seperti disampaikan oleh pembawa acara, nama saya Tun Imanuddin. Sehari-hari saya bertugas sebagai koordinator PT Pegadaian Persero di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para undangan yang berbahagia, PT Pegadaian ini kita secara struktur organisasi, kantor pusatnya ini ada di Jakarta. Kemudian dari kantor pusat turun ke kantor wilayah, strukturnya yang di seluruh Indonesia kita punya 12 kantor wilayah ya. Kantor wilayah salah satunya adalah kantor wilayah Palembang. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum kenal dengan atau belum begitu banyak tahu tentang Pegadaian. Jadi kita ada kantor wilayah, kemudian di bawah kantor wilayah ada kantor area. Nah, kami yang menyelenggarakan kegiatan seminar Harum Haji pada hari ini adalah kantor area Palembang. Nah, kantor area Palembang ini lingkup wilayahnya meliputi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, PT Pegadaian Persero, PT Pegadaian ya, saya masih sering nyebutnya Persero ya. PT Pegadaian ini di area Palembang ini punya 93 outlet atau unit kerja yang melayani bapak-bapak dan ibu-ibu atau masyarakat umum yang ingin berhubungan dengan Pegadaian dalam rangka artinya memenuhi kebutuhan berkaitan dengan
macam-macam produk pegadaian, ya. Nah, PT Pegadaian ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami punya 3 lahan bisnis utama, yaitu 1 pembiayaan, ya. Pembiayaan ini mungkin Bapak dan Ibu sudah akrab ya, kalau Pegadaian ini produknya yang sudah terkenal ya gadai, ya, gadai menggadai. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin perlu dana, datang Pegadaian, bawa barang jaminan, bisa itu perhiasan, ya, bisa emas, logam mulia, atau kendaraan, ya, dan segala macam yang bisa diterima di Pegadaian itu digadaikan. Nah, itulah salah satu produk kita yang menjadi produk utama. Kemudian kita ada produk bisnis emas, ya. Ada kemudian produk kita usaha multi, artinya produk lain-lain. Ya, kita Pegadaian mungkin Bapak dan Ibu bisa butuh pelayanan misalnya untuk tempat pembayaran, ya, pembayaran listrik, ya, dan lain-lain, ya, sama seperti di Indomaret atau lain-lain, kita punya produk multi payment. Nah, kegiatan siang hari ini Bapak dan Ibu, ya, kita sangat patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. PT Pegadaian Area Palembang dalam kesempatan yang baik ini menyelenggarakan kegiatan seminar Arum Haji. Nah, jadi nanti kita akan mencoba mendengarkan juga informasi dari Pak Wisani selaku Kepala Seksi Haji Kota Palembang, Kementerian Agama Kota Palembang, berkaitan mungkin dengan regulasinya, ya, sehingga insya Allah Bapak dan Ibu keluar dari ruangan ini akan mendapatkan satu penjelasan yang lebih jelas, lebih clear dari pihak yang berwenang, ya, yang kompeten menjelaskan segala hal berkaitan dengan segala macam aturan, ya, tentang penyelenggaraan ibadah haji. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu, nanti silakan bertanya sepuas-puasnya, ingin bertanya untuk dari sisi regulasi tentang perjalanan ibadah, penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian dari sisi PT Pegadaian nanti akan disampaikan oleh Bapak Mediansa selaku pemimpin cabang syariah PT Pegadaian Kota Palembang, ya, yang berkaitan nanti dengan produk Arum Haji itu sendiri. Tapi secara umum mungkin bisa saya sampaikan, produk Arum Haji ini adalah produk punya PT Pegadaian Persero, ya, berbasis syariah. Ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagian dari produk pembiayaan kita yang memberi fasilitas kepada seluruh masyarakat untuk dapat menyetor setoran awal untuk bisa mendapatkan kuota ataupun daftar tunggu untuk keberangkatannya, ya. Artinya kita tahu Bapak dan Ibu semua di tahun 2019 mungkin sebelum terjadinya pandemi, kuota haji kita ini ataupun masa tunggu, ya, masa tunggu untuk di Sumatera Selatan ini masih berkisar 17 sampai 18 tahun, ya, Pak Rizani, ya. Nah, tetapi dengan kondisi yang kemarin pandemi kita 2 tahun berturut-turut tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, itu kita di tahun ini, ya, kita memang seperti saya sampaikan tadi patut bersyukur, alhamdulillah di tahun 2022 ini jadwal untuk keberangkatan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini, di Jemaah Haji Indonesia ini sudah ada, dan juga saya sempat konfirmasi lagi, takut salah nih saya sama Pak Kasih. Untuk Indonesia kita tanggal 4 Juni, ya, kloter pertama. Nanti mungkin bisa lebih jelasin lagi oleh Pak Wisani. Sementara untuk Sumatera Selatan, kalau tadi saya nggak salah dengar, tanggal 19 Juni, ya, Pak Wisani. Nah, jadi ini yang patut kita syukuri Bapak dan Ibu semua. Dalam kesempatan kita siang hari ini, marilah harapan saya Bapak dan Ibu semua dapat mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang bagaimana kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, ya, dan juga bagaimana Bapak dan Ibu semua mendapatkan kesempatan untuk dapat dapat mendaftar, ya, sehingga
mendaftar lebih awal, karena kita tahu semakin lama kita mendaftar artinya semakin lama masa tunggu kita, gitu ya. Jadi harapan kita tahun-tahun ke depan kuota jemaah haji Indonesia ini terus bertambah. Kalau yang normalnya itu setiap tahun, tadi juga saya konfirmasi juga ke Pak Kasih Haji, misalnya setahun itu sekitar 200 ribuan. Tahun ini karena memang mungkin belum begitu normal ya, tapi paling tidak ini sudah satu kemajuan yang luar biasa. Tahun ini hanya mungkin sekitar separuhnya, ataupun mungkin antara 40%, kata Pak Risani, itu kita patut bersyukur. Nah, jadi mungkin itu ya Bapak dan Ibu semua, dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mewakili manajemen PT Pegadaian Persero, PT Pegadaian area Palembang, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya pada kegiatan ini, diberikan jalan kemudahan, ya, diberikan jalan kemudahan, semuanya dapat segera terdaftar ya sebagai jemaah haji, calon jemaah haji yang insya Allah kalau kondisi sekarang, kalau daftar sekarang itu masa tunggunya 22 tahun ya. Jadi kalau ditunda lagi nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga sekali lagi semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akhiri sambutan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tun Imanuddin. Tadi poin yang paling penting ya, kita tadi udah mendengar kata sambutan dari Pak Tun ya. Jadi gini, masa tunggu 22 tahun. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Betul? Ya kan? Sekarang gini, ini kita patut bersyukur karena di Sumatera Selatan ini 22 tahun. Iya. Informasi yang kamu dapat? Informasi dari daerah Sulawesi itu Pak, hampir 40 tahunan Pak ya. 40 tahun masa tunggu. Masa tunggu. Berarti kalau saya sekarang umur 17 tahun. 17 ya Kak. 17 ya. Jadi berangkatnya 57 tahun. Berangkatnya 57 tahun. Astagfirullahalazim. Tapi saya benar-benar berdoa, kita berdua berdoa di sini semua peserta seminar haji pada hari ini diberikan kesehatan. Amin. Oke, di saat hari ini nanti mendaftarkan haji di bareng PT Pegadaian 22 tahun ke depan sampai sehat. Berangkat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, oke. Selanjutnya kita teruskan acara hari ini agar cepat ya. Waktu ya Kak ya. Iya, selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pemaparan regulasi haji oleh Kasih Haji Kota Palembang yang diwakili, yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wisani MH. Kepada Bapak, kepada Bapak kami persilahkan. Bapak mau berdiri mau duduk? Iya, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Vice Presiden Pegadaian Area Sumatera Selatan dan Babel, pimpinan cabang Pegadaian Palembang. Ini ada sahabat saya dari Banyuasin, Bapak Ibu serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikannya nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di gedung yang cukup megah ini dalam rangka mengikuti seminar Arum Haji yang dilaksanakan oleh Pegadaian Area Sumatera Selatan. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang seyogyanya beliau yang akan memberikan sambutan sekaligus memberikan materi pada siang hari ini. Namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami ditunjuk untuk mewakili beliau sambutan sekaligus paparan terkait dengan materi haji. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita patut bersyukur. Alhamdulillah, sekedar informasi bahwa tahun ini kita ada pemberangkatan haji. Jadi kita patut bersyukur. Sudah lebih kurang 2 tahun kita tidak melaksanakan pemberangkatan haji. Ini berarti akan menambah panjang daftar tunggu jamaah kita yang tadinya mungkin 18 tahun itu menjadi sekarang ini 22 tahun. Nih, jadi kalau kita daftar sekarang umur 35, berarti sudah 57 untuk keberangkatannya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan haji. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa tugas dari Kementerian Agama itu meliputi pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah, mulai dari tanah air sampai ke Arab Saudi. Bapak Ibu yang kami hormati, materi ini bisa ditampilkan. Jadi ini dasar hukum pelaksanaan haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, serta Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Kep Menpan 7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ini dasar hukum daripada pelaksanaan haji sebagai rujukan bagi kita dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan informasi tahun ini, seperti diketahui bahwa musim haji tahun 2022 ini Arab Saudi menetapkan jumlah jamaah yang boleh melaksanakan ibadah haji untuk seluruh dunia itu sebesar 1 juta orang. Dan alhamdulillah dari 1 juta itu Indonesia itu kebagian 100.051 orang. Jadi ini hampir separuh, tapi belum nyampe separuh. Total jumlah kuota kita untuk Indonesia itu 221.000. Dan untuk tahun ini kita cuma dapat 100.051 orang. Mulai jamaah baik itu reguler maupun khusus, termasuk petugas. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk regulasi pemberangkatan tahun haji tahun ini, itu ada berapa hal persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Pertama menyangkut usia. Jadi usia untuk pemberangkatan tahun ini itu 65 tahun ke bawah. Jadi bagi usia yang di atas 65 tahun, mereka tidak bisa berangkat haji. Ini pertimbangan mungkin karena pandemi masih sekarang ini belum usai, sehingga pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan itu. Kemudian yang kedua kebijakannya itu melakukan PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi sebelum keberangkatan, sebelum masuk asrama haji, itu PCR dengan posisi negatif, dengan hasil negatif. Jadi kalau positif, berarti belum bisa untuk masuk asrama haji. Kemudian kebijakan-kebijakan lain karena memang pembatasan kuota, sehingga yang kemarin tertunda tahun 2020 itu menjadi tertunda karena yang berangkat tahun ini tidak sampai 50%. Artinya yang sudah lunas tahun 2020 itu yang porsinya di atas 103.000 itu tertunda keberangkatannya tahun depan. Nah, kita berharap tahun depan itu ada perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan jumlah kuota dan pembatasan usia. Jadi kalau kuotanya normal, insya Allah antrian kita itu menjadi berkurang. Tapi kalau sekarang, makanya banyak komplain ke kita, begitu cek dulu misalnya 2023 berangkat, setelah dicek sekarang sampai ada yang 2030. Karena memang pembagiannya berdasarkan kuota yang sekarang.
kuota sekarang itu 3.183 untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jadi otomatis yang 3.000 sekian itu pemberangkatannya tertunda tahun depan. Nah, kalau ini tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, berarti akan semakin panjang antriannya. Jadi Pegadaian memang telah mengantisipasi itu, jadi memang kalau sudah ada kemampuan ini tetap saja pergi haji itu mampu. Nah, mampu itu bisa saja karena mampu secara langsung artinya punya biaya, atau secara tidak langsung yang dibiayai oleh misalnya Pegadaian. Berikut ini alur pendaftaran 2021. Jadi kita banyak perubahan, Pak. Sekarang ini kalau dulu kita daftar haji itu manual, tapi sekarang ini kita sudah punya layanan baik online, jadi bisa langsung ke kantor atau melalui online, yaitu melalui Haji Pintar. 2021 ini kebijakannya menyangkut pendaftaran, terus pelimpahan, maaf nggak kelihatan, pelunasan pengambilan pendampingan ihram, terus batal ganti, kemudian yang terakhir itu input data, update data. Jadi kita kalau misalnya ada perubahan waktu daftar dulu, misalnya ada kesalahan tanggal, itu bisa update data dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ciri-ciri pelayanan publik yang ideal itu, pelayanan publik itu meliputi efektif, efisien, keterbukaan, kejelasan, mudah, dan sederhana. Jadi kita mencoba untuk mulai tahun 2021 pelayanan kita yang tadinya misalnya harus datang ke kantor, sekarang bisa online. Jadi online melalui Haji Pintar. Berikut, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini jadi regulasi yang terbaru. Kalau dulu misalnya itu persyaratan pendaftaran itu agama Islam, umur 12 tahun, memiliki kartu keluarga, memiliki KTP dan bukti identitas yang sah, memiliki akta kelahiran. Nah, sekarang yang terbaru itu ada perubahan, ya agama Islam tetap, usia tetap 12 tahun, memiliki KTP atau kartu identitas anak, memiliki akta kelahiran, tanggal lahir, ini salah satu buku nikah atau akta nikah, kemudian memiliki rekening. Nah, yang terbaru itu keterangannya surat keterangan domisili sudah tidak diperlukan lagi. Kalau dulu diperlukan. Kemudian bank tidak lagi menyediakan surat pernyataan calon haji. Itu perubahannya. Kemudian yang terbaru lagi itu menyangkut, ini ada beberapa hal reguler yang terbaru tentang terkait dengan pendaftaran menurut Undang-Undang 13 2019, PMA 13 2021. Lanjut. Ini alur, ini persyaratan-persyaratannya juga ada di sini. Nah, kemarin sekarang ini sudah untuk penandatanganan SPH tidak lagi manual. Sekarang sudah melalui TTE, tanda tangan elektronik. Setoran awal bisa dilakukan tanpa pembatasan provinsi. Jadi Bapak Ibu bisa daftar dari mana saja ke bank yang dituju. Jadi sekarang bank juga sudah online, jadi bisa dari rumah, yang penting persyaratannya lengkap. Ini regulasi terkait dengan haji. Lanjut. Ini sama. Lanjut. Nah, ini lembar setoran awal dan SPH. Jadi sekarang ini itu tanda tangan itu tidak lagi manual tapi sudah melalui TTE. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya melakukan pendaftaran secara online, silakan buka aplikasi, download aplikasi Haji Pintar. Nah, di situ nanti Bapak Ibu masuk, kemudian punya akun, dari akun itulah bisa daftar. Di situ sudah ada menu-menunya. Nah, termasuk dari bank itu sudah bisa dari secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke kantor lagi. Sekarang ini sudah ada layanan online terkait dengan pendaftaran haji. Lanjut. Nah, kemudian kita juga sekarang ini sudah ada layanan keliling. Jadi layanan keliling, kemudian layanan elektronik seperti yang tadi kami sampaikan.
Ya, lanjut. Nah, ini bentuk layanan yang ada di kantor. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk Palembang ini kita sudah punya kantor tersendiri yang beralamat di Mahameru. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau daftar langsung ke kantor silakan. Dan alhamdulillah untuk 2022 ini kita sudah mempunyai kantor tersendiri dan lumayan fasilitasnya. Ini suasana pendaftaran, suasana di kantor. Lanjut. Ini salah satu bentuk kantor pelayanan haji sekarang ini. Jadi kantor ini dibangun melalui SBSN dengan konstruksi, dengan bangunan yang lumayan luas. Serta ini contoh mobil layanan keliling. Nah, untuk di Sumatera Selatan itu yang baru punya layanan keliling itu di Musi Banyuasin. Baru di Musi Banyuasin. Untuk Palembang mungkin tidak perlu karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Lanjut. Nah, kemudian ini setoran awal. Sekarang ini sudah bisa, Bu. Setoran awal itu melalui ATM, melalui internet banking, mobil banking, kemudian mendaftar menggunakan Haji Pintar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ke kantor, bisa melewat HP, gadget masing-masing untuk mendaftar haji. Termasuk di Haji Pintar itu bisa mengecek. Jadi kapan kita berangkat haji itu bisa dicek dengan melalui porsi. Lanjut. Nah, ini layanan banking. Ini contoh tata cara untuk melakukan pembayaran. Terus ini salah satu layanan banking. Terus lanjut. Nah, ini alur-alur. Jadi yang melalui aplikasi Haji Pintar ini alurnya silakan dicatat atau nanti bisa di copy atau di foto. Lanjut. Nah, ini bentuk aplikasi Haji Pintar, Bu. Jadi silakan Bapak Ibu download di HP masing-masing aplikasi Haji Pintar, di situ menunya. Kemudian daftar dulu supaya kita punya akun, daftar di Haji Pintar. Lanjut. Nah, ini, Bu. Jadi ini daftar masa tunggu seluruh Indonesia. Sini bisa dilihat, dan kita di Sumatera Selatan itu di angka 22 tahun. Itu yang tertinggi itu di Kalimantan Selatan itu sampai 40 sampai berapa itu 50-an itu. 50 tahun. Itu daftar tunggu sekarang ini. Lanjut. Nah, ini jadi dari Haji Pintar itu sudah bisa juga melakukan pelunasan. Ini contoh-contoh sejak tahun 2019 pelunasan BP dapat dilakukan secara online melalui internet banking dan mobile banking. Yang baru sudah ada layanan ini baru Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Untuk tahun 2022 ini pembayaran BP melalui online dapat diperluas melalui BPSBI BP. Ini baru dua bank ini yang melakukan layanan langsung secara online. Lanjut. Nah, ini digitalisasi dokumen administrasi haji, mulai pendaftaran, pembatalan, pelimpahan, perubahan data jamaah, mutasi jamaah haji antar provinsi, penggabungan mahram dan pendampingan lansia dan lain-lain. Ini salah satu layanan dari digitalisasi dokumen. Lanjut. Layanan informasi. Nah, ini pembatalan setoran awal, setoran lunas, pengembalian setoran lunas, pelunasan BP, mutasi jamaah, terus sampai terakhir itu. Lanjut. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, di sini kami ingin menekankan bahwa untuk daftar tunggu sekarang ini sudah 22 tahun dan itu pergerakannya semakin hari semakin bertambah. Untuk layanan di Kota Palembang ini, untuk sekedar Bapak Ibu ketahui, untuk kondisi pandemi aja itu lebih kurang satu hari itu bisa 5 sampai 10. Nah, kalau di luar pandemi normal kemarin itu sampai 50 jamaah yang mendaftar. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau sehari itu misalnya 50. Jadi kalau sebulan itulah sudah 1.500. 1.500 itu berarti menambah panjang daftar tunggu. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk melakukan pendaftaran silakan, karena memang semakin hari semakin
daftar tunggu ini semakin bertambah. Jadi itu mungkin informasi dari kami, dan untuk tahun ini kita berdoa semoga tahun depan itu kondisi pemberangkatan jamaah haji kita sudah normal, sehingga daftar antrian yang tadinya 30 tahun itu bisa mundur lagi sampai 20, karena memang kuota kita secara nasional sudah utuh. Nah, jadi kita berharap kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang sekarang ini diberlakukan terkait dengan umur, terkait dengan umur itu bisa tahun depan itu tidak diberlakukan lagi atau tidak ada lagi. Kita berdoa demikian sehingga mengurangi daftar tunggu kita. Nah, kalau tidak ada perubahan misalnya dari 3.000 itu semakin panjang. Mungkin di Sumsel ini sudah nyampe 40 tahunan. Kemarin itu ada yang komplain ke kita terkait dengan sebelum masa pandemi dia cek estimasi keberangkatan itu di 2023, pas kemarin dicek itu sudah sampai di 2030. Ada penambahan sebanyak 8 tahun. Memang karena kuota yang dihitung kuotanya 3.183 yang sekarang ini. Mungkin itu sekedar informasi, nanti untuk lebih leluasa, lebih jelas kita akan ada tanya jawab sehingga itu nanti akan menambah wawasan kita terkait dengan haji itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Pada Biar Bapak semangat ya, Isan kayaknya udah mulai redup karena Ngantuk jam-jam ya. segini jam-jam rawan, Rian. Ini Benar jam banget, berapa Kak. sih sebenarnya? Jam 2:30. Iya, jam-jam rawan untuk tidur ya. Tenang, oke. Jadi kita percepat, Iya. tapi biar semangat juga semua para peserta Arum Haji hari ini diingatkan ya, Ingat kalau nanti tadi. kita bakal bagi-bagi logam mulia. Mulia. Sebesar berapa gram yang bakal kita Ada bagi? banyak yang pasti, Kak. Ada 7 keping logam mulia. 7 keping logam Logam mulia mulia. yang akan kita bagi-bagikan kepada semua peserta seminar haji Benar banget. yang closing hari ini Hari dong. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak banget pertanyaan, Kak. Nanti Pertanyaannya oh, dicatat dulu aja Bapak Dicatat. Ibu. Biar nanti sekalian langsung ditanya. Iya, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipendam selama 2 tahun terakhir ya. Dan insya Allah dan Iya. alhamdulillah tahun ini Sumsel itu sudah memberangkatkan. Dan sekali lagi pertanyaan-pertanyaannya bisa dicatat, bisa dibantu mungkin untuk ME masing-masing area PIC cabang ya. Untuk PIC-nya dikasih kertas dan Iya. juga pulpen pada peserta Arum Haji hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti kita akan jadiin satu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri. Betul sekali. Lanjut terakhir ini. Untuk mempersingkat waktu ya, Kak ya. Betul. Langsung saja, yaitu pemaparan materi Agung Haji yang akan disampaikan langsung pemimpin cabang Pegadaian Syariah kepada Bapak Nediansa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak kami waktu dan tempat dipersilakan sekali lagi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata benarnya JMC tadi, jam-jam cain ini sudah banyak yang ngantuk. Ya. Sampai-sampai banyak yang mengabaikan kalau kata Pak Kiai itu, kalau mengucapkan salam itu sunnah Pak Kiai ya. Tapi menjawab salam itu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Wajib ya. Nah, untuk itu biar tidak menjawab salam, untuk itu kami ulang salam kami, salam Bapak Risani selaku perwakilan dari, dan di antara kita juga ada Pak Kiai Mudofar datang jauh dari Banyuasin. Bapak Ibu membawa beberapa jamaahnya ke sini. Selamat datang Pak. Serta Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama mitra kami dari Bank Syariah. Boleh. Seorang anak yang di atas tadi, ini di background ini seorang anak yang menggendong ibunya. Nama anak tersebut adalah
Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal di langit. Yang Bapak Ibu yang bisa menjawab di sini, saya hadiahin 100.000 langsung ke depan. Itu Uwais Al-Qarni sehingga dia terkenal di langit itu karena menggendong ibunya kemana? 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 Jadi kan saya sampaikan siapa yang maju ke depan kami kasih hadiah. Nah, oke. Pak, boleh Pak ke atas Pak? Langsung Bapak. Pak siapa Pak? Nama saya Jibril Muhammad Murseha. Nah ini yang membawa wahyu. Malaikat Jibril ya. Kemana? Ke Baitullah. Baitullah Pak. Meneruskan dari Pak Tun Imanuddin. Terima kasih Pak. Dari Pak Tun. Gitu kan? Ini Siap. namanya sudah mencerminkan. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Malaikat Jibril. Bapak. Jadi Bapak Ibu semuanya, tolong nanti silahkan dibaca di Google karena memang bukan ini materinya. Tapi saya izin agak susah di situ, jadi saya ke tengah-tengah. Langsung saja. Sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum masuk ke pembiayaan Arum Haji, ini di depan Bapak Ibu semuanya adanya pegadaian kan. Pegadaian kan sudah tahu semua pasti Bu ya, sudah umurnya sudah 121 tahun. Tapi belum banyak yang tahu bahwa Pegadaian itu ada unit usaha syariah yang dikelola secara terpisah dari Pegadaian, yaitu Pegadaian Syariah. Nah, adanya Pegadaian Syariah itu ibu-ibu, bapak-bapak ada landasan dari dari Al-Qur'annya. Apa suratnya? Itu surat Al-Baqarah ayat 283. Itu ada. Nggak usah saya bacakan karena memang waktunya terbatas. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu muamalah gadai itu termaktub, tertulis. Yang muamalah gadai itu seperti itu. Lanjut saja. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan praktek gadai. Praktek gadai ini di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di masa hidupnya pernah mempraktekkan transaksi gadai seperti itu. Itu inti dari hadis ini. Lanjut saja. Nah, dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan banyak sekali fatwa terkait dengan pegadaian syariah dan layanan-layanan pegadaian syariah. Di depan sini ada fatwa 25 tahun 2002 tentang rohen, bahasa Arabnya gadai itu kan rohen, Pak, Bapak Ibu. Yang kedua itu 26 tahun 2002 itu tentang rohen emas atau gadai emas. Yang ketiga fatwa nomor 77 terkait dengan murabahah emas. Yang keempat, fatwa nomor 668 tahun 2009 itu terkait dengan rohen tasjili. Rohen tasjili itu gadai surat menyurat Bu, seperti BPKB, sertifikat rumah, itu rohen tasjili. Dan terakhir itu nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan disertai rohen. Yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, fatwa-fatwa inilah yang menjadi dasar dari lahirnya produk-produk pegadaian syariah. Salah satunya adalah produk Arum Haji ini seperti itu. Nah, tadi ini sebenarnya biasanya kalau seminar haji itu ada jatah kiainya biasanya. Ada 3 pembicaranya dari Kemenak, dari Pak Kiainya biasanya. Karena Pak Kiainya nggak ada, saya bacakan saja ini karena saya bukan kiai, itu bukan kiainya. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, saya yakin Pak Risani, Kiai Mudofar, dan bapak-bapak kiai lainnya itu, bahwa perintah haji itu adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, haji itu adalah, halo? Haji itu adalah wajib.
wajib bagi yang mampu. Wah, betul sekali. Itu terdapat di mana, Bu? Haji ibadah apa namanya? Terdapat dalam rukun Nah, jadi seorang muslim itu apa namanya? Disebut muslim apabila telah melakukan syariat-syariat yang terdapat pada rukun Islam. Kalau rukun itu apa? Karena mungkin jadi saya tidak menjelaskan. Artinya pondasi kita sebagai seorang muslim itu adalah tergantung bagaimana pengamalan kita, yang utama itu adalah pengamalan pada amalan-amalan pokok atau amalan rukun, amalan pondasi di dalam rukun Islam. Tapi memang ada dari ibu tadi, ibu yang situ langsung nyolot tadi. Wajib Pak, tapi bagi yang mampu. Itu benar. Di surat Al-Imran ayat 97 juga disebutkan, Bu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Itu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, itu istitoah kalau bahasa fikih itu Pak Mudofar ya, sama Pak Ridwan, mampu. Nah, mampu kalau konteks kita seminar ini mampu apa? Mampu apa? Di situ mengadakan perjalanan ke Baitullah seperti itu. Mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kalau tadi gambar yang pertama tadi bercerita bagaimana seorang Uwais Al-Qarni itu ke Baitullah itu dia dengan menggendong ibunya. Dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman dia menggendong ibunya karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu punya permintaan ingin naik haji. Ibunya sakit-sakitan punya permintaan ingin naik haji. Yang Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda miskin, Bu. Tidak terkenal seperti itu dan penyakitan. Tapi ibunya ada permintaan. Uwais katanya ibu nih pengen naik haji. Seperti itu kan. Uwais kan sebagai pemuda miskin, kalau sekarang itu kan bahasanya kalau kita mau ke Mekah itu adalah dengan mendaftar haji ya, lewat Kemenak seperti itu kan, naik pesawat seperti itu kan, terus melakukan berbagai rangkaian aktivitas di sana, semua itu kan ada biayanya seperti itu kan. Tapi kalau Uwais tidak seperti itu, dia itu menggendong ibunya dari Yaman melewati padang pasir yang tandus untuk berangkat haji. Seperti itu. Lanjut saja. Karena ustadznya tidak akad ya, jadi harus masuk dikit kan. Selanjutnya ibu-ibu, ini apa Bu? Emak Ijah pengen ke Mekah. Sekarang emak-emak di sini pengen ke Mekah enggak? Pengen. Bapak-bapak pengen enggak? Bapak-bapak di sini enggak pengen nyanyi. Bapak-bapak yang di sini pengen? Kalau ternyata bukan Mak Ijah apa yang pengen ke Mekah. Mengapa pengen? Ini ada 6 keutamaan. Kalau saya ini cuma dari Google, Bu, bukan kiai ya, jangan ditanya yang ini. Nanti haji merupakan amalan yang paling afdol. Ini kan rukun Islam, Bu ya. Haji termasuk jihad fisabilillah. Kalau yang apa namanya wafat di jihad itu gelarannya apa Pak Kiai? Syahid, nah, tahu Ibu ya. Haji menghilangkan kepakiran dan dosa. Kan kita takut haji atau takut umroh, pakai duit habis terus jadi buntu. Ternyata itu haji itu menghilangkan kepakiran Bu. Pulang dari haji, kepakiran hilang gitu kan. Berarti wajarlah wong kayu itu semakin dia kayu semakin sering dia naik haji. Mak itu tujuan ada Bu. Karena di masyarakat kita kan terlihat itu kan Bu. Terus dia mau umroh, mau haji seperti itu kan. Keempat itu haji itu balasannya adalah surga. Di sini Bapak Ibu, saya yakin termasuk saya ini mau masuk surga ya. Yang kelima, menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Ibu-ibu, hidup kita menjadi tidak tenang itu karena penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa-dosa. Sepulang dari haji, kesalahan kita dan dosa kita dihapuskan, itulah apa namanya jiwa kita menjadi tenang, gitu kan. Yang keenam, orang-orang yang berhaji adalah tamu Allah.
Kalau Bapak Ibu semua datang ke sini itu tamunya Pak Tun. Dari Pegadaian Area Sustainable, tamunya Pak Tun. Bapak Ibu senang enggak jadi tamunya Pak Tun? Senang ya? Apalagi tamunya Tuhannya Pak Tun. Tuhannya kita semua. Itulah yang menyebabkan Maijah dan emak-emak di sini ingin ke Mekah. Lanjut. Nah, wajib haji. Mungkin ada yang ngomong, coba Bapak Ibu kita checklist ya. Ini kan checklist namanya. Ini apa namanya? Dasar sekali Ibu-ibu. Tapi saya cuma kopas dari Google ini. Wajib haji itu Islam. Islam semua Bu ya. Islam semua di sini ya Pak. Yakin ini. Yang kedua dewasa. Nggak ada kayaknya anak-anak ini. Terus yang berakal sehat. Rasa-rasa tidak ada yang gila sini ya. Terus merdeka. Ada yang tidak merdeka di sini? Kalau merdeka atau bukan budak. Tapi budak kecil, aduh. Tapi masih kecil kan. Terus istitoah. Nah ini yang kata ibu tadi. Mampu. Nah istitoah inilah ya Bapak Ibu yang menjadi titik tekan dari apa yang ingin kami sampaikan ini. Lanjut. Nah. Jadi Ibu-ibu, saya tanya sebelumnya, Bapak Ibu di sini semua punya niat naik haji? Punya ya? Nah itu langkah pertama punya niat dulu. Coba angkat tangan yang punya niat. Masih ada yang angkat tangan ya? Ada niatnya yang belum kuat karena angkat tangannya. Masih banyak angsuran Pak. Niat tapi angsuran masih banyak ya kan? Motor Pak belum lunas Pak ya kan? Mobil Pak, nunggak Pak 7 bulan ya kan? Coba angkat tinggi-tinggi, kan gratisnya nih kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Itu kuat tidak niatnya? Itu saya tanya lagi, ini tanya niatnya ya. Jadi daftar haji itu kan istitoah tadi kan didefinisikan dalam konteks Indonesia itu pertama itu dapat porsi dulu. Begitu Pak Kiai ya. Dapat nomor antri dulu. Berapa dana untuk dapat nomor antri? 25 juta. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu bahwa naik haji itu butuh untuk dapat nomor antrian tadi, yang kata Pak Rizani tadi sama Pak Tun tadi, sudah 22 tahun tadi, itu butuh dana 25 juta. Coba saya tanya yang tadi semuanya angkat tangan. Siapa yang setelah tahu butuh dana 25 juta itu masih niat? Nah, kurang baca kataku. Aduh. Memang sudah, padahal cuma angkat tangan baik. Setelah itu, Pak Nedi juga lupa ya itu kan. Cuma mak ini baik kita tuh kan. Ya, mabuk goyannya Pak ya. Coba aku tanya, setelah tahu untuk dapat porsi itu butuh dana 25 juta. Siapa yang niatnya masih kuat? Oh salah, saya tadi salah ternyata. Ternyata masih tetap kuat. Lanjutnya itu bapak-bapak menyiapkan berkas. Kalau menyiapkan berkas kan gampang kan? Tinggal buka lemari, siap kalau berkasnya. Ada kalau soalnya. Terus itu tadi ada secara online juga membuka tabungan haji di bank syariah. Seperti itu kan. Membuka tabungan haji. Mudahlah itu Pak Nedi. Rasanya tidak ada hambatan. Terakhir setelah membuka tabungan haji, menyetorkan yang 25 juta tadi, mendapatkan bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau SABPIH itu ke Kemenak untuk mendapatkan porsi haji. Begitu Bu, alur untuk mendaftar haji yang reguler seperti itu. Lanjut. Nah antrian, ini singkat saja kalau antrian ini. Kalau di tahun 2019 itu antrian Sumsel itu berapa? 16 tahun. Lanjut aja Pak. Lanjut aja. Di tahun 2020, lompat Bu, 2019, 2020, baru pandemi Pak ya. Itu antriannya menjadi 20 tahun. Lanjut saja Pak. Lanjut Pak. Di Februari 2021 antriannya menjadi masih 20. 2021 ya. Februari. Lanjut Pak. Nah, di Oktober 2021 menjadi 22 tahun. Nah 22 tahun tadi ceritanya itu Bu, Pak,
itu Oktober 2021. Kalau Bapak Ibu, saya nggak tampilkan, sebenarnya saya sudah cek, sudah diskusi sama Pak Rizani. Kalau saya tampilkan di waiting list Kemenak itu, sekarang itu menjadi 47 tahun. Oh ternyata penjelasannya, karena kuota yang asumsi pembaginya itu adalah kota Sumsel sekarang, yang 3.183 itu Pak ya. Kalau dulu normalnya kata Pak Rizani tadi sekitar 6.000. Semoga kembali normal Bapak Ibu, kita doakan. Seperti itu. Kalau di kalau di antri tadi ya Bapak Ibu bayangkan, berarti semakin lama kita mendaftar, semakin panjang antriannya. Seperti lanjut. Itulah Bapak Ibu, haji itu perlu segera dipersiapkan. Mengapa? Karena antriannya itu panjang. Ibadah haji ini Bapak Ibu, ibadah haji yang memerlukan fisik yang kuat. Makanya kalau masih muda, mungkin di sini masih ada yang masih muda, belum siap aku haji, ya daftarlah sekarang. Karena kalau kita sudah tua, sudah susah nih haji itu seperti itu. Tapi kalau yang sudah tua ya daftar aja kok, kapan lagi? Nah itu kan. Yang terakhir, ya memang haji ini adalah kebaikan yang harus disegerakan. Karena memang dia menjadi salah satu rukun Islam. Lanjut. Ini tidak usah saya bahas, nggak apa-apa, dilewatkan saja karena waktu. Nah, ini sedikit saja. Bapak Ibu, salah satu kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan atau merencanakan untuk mendaftar haji itu adalah dengan emas Bapak Ibu. Dengan emas. Itu kalau dihitung dengan emas Bapak Ibu, biaya haji itu semakin turun. Tahun 2005 Bapak Ibu, biaya ONH atau ongkos naik haji itu kalau dengan emas itu 191 gram. Tapi di tahun 2022 itu kalau dengan emas itu hanya 40 gram. Artinya apa? Emas itu dapat menjadi instrumen utama bagi Bapak Ibu yang ingin merencanakan haji untuk menabungnya seperti itu. Lanjut. Nah, itulah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan solusi dari Pegadaian Syariah yang insya Allah mudah bagi Bapak Ibu untuk merencanakan haji. Bagaimana caranya? Cukup Bapak Ibu memiliki emas 3,5 gram. Halo? Caknya lah rame ini. Halo? Sekarang aku tanya lagi Bapak Ibu. Jadi Pegadaian itu punya solusi bagi Bapak Ibu yang kalau tadi kan 25 juta Bapak Ibu ya. Nah, lewat pembiayaan dari Pegadaian Syariah ini, itu Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan uang 25 juta. Cukup memiliki emas 3,5 gram. Anggaplah setengah suku. Halo Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Sekarang kami tanya lagi. Kalau daftar haji dengan menyiapkan emas 3,5 gram, masih niat tidak Bu? Mana yang niat? Oh, lebih kurang ya. Mungkin yang lain itu nak cash ya. Oh Pak, jadi 25 juta gampang Pak ini. Cash baik. Nah, ada apa-apa kalau cash, ada rekan-rekan dari Mitra Bank Syariah. Coba aku ulang. Kalau dengan menyiapkan emas 3,5 gram, masih niat? Nah, yang angkat tangan tadi Bu, silakan yang koordinasi sama kawan-kawan yang di kiri kanan itu kan ada yang baju-baju putih ganteng itu ya. Silakan mendaftar. Tadi MC tadi menyebutkan ada hadiah logam mulia katanya. Siapa yang memberikan tanda jadi saja, bukan emas 3,5 gram, senilai 100.000 itu nanti akan diundi untuk mendapatkan emas-emas tadi. Ada 7 keping tadi Bu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ngomong sama yang kiri kanannya, siapkan duit 100.000 baik. Kalau udah KT tunai, bisa non tunai. Nah itu. Silakan Bapak Ibu. Itu kakek, itu Mbak MC. Itu nanti diundinya setelah acara ya. Oh berarti Bapak Ibu silakan sambil mendaftar saja. Kalau kira-kira setelah materi urung ya tidak apa-apa, tarik lagi duit 100.000 urung kan? Bapak Ibu, halo? Halo? Nyambung ya? Yang di situ nyambung? Jadi rekan-rekan yang berbaju putih-putih silakan didekatin. Kalau yang
Takutnya kakek ibu-ibu, bapak-bapak itu masih nak daftar, dak melo undian. Pas namanya dak keluar-keluar kan, rupanya lupa menunjukkannya. Nah, Yap. silakan sambil mendaftar, dak apa-apa. Rame dak apa-apa, lanjut saja sambil mendengarkan. Nah, ibu-ibu, apa keunggulan dari pembiayaan yang haji Pegadaian Syariah ini atau Arum Haji ini? Bapak Ibu itu langsung dapat nomor porsi, langsung dapat nomor antrian. Dapat nomor antrian. Jadi Bapak Ibu itu kalau kita nabung biasa kan, nabung misalnya kan 25 juta, kita tabung tiap bulan 1 juta, berarti kan setelah 25 bulan kita bisa baru dapat nomor porsi, Bu ya. Nabung biasa, Bu ya. Tapi kalau lewat Pegadaian Syariah ini dengan emas 3,5 gram tadi, Bapak Ibu langsung dapat nomor porsi seperti itu. Tidak apa-apa rame-rame, tidak apa-apa Bu. Yang penting memang haji ini amalnya, bukan seminarnya kan. Karena ilmunya tuh aku yakin juga lah nyampai kalau Bapak Ibu tuh. Nah itu Bu ya. Jadi keunggulan dari pembiayaan Arum Haji Pegadaian Syariah ini adalah langsung dapat porsi haji. Langsung dapat porsi haji. Jadi Bapak Ibu bisa ngantri. Ya tadi kan 22 tahun kan. Berarti Bapak Ibu mungkin sudah nyambung antrian sama Pak Rizani tadi seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, mungkin masih ada yang ragu, ragu Pak, aku daftar haji dari Pegadaian Syariah ini. Jangan-jangan ini riba seperti itu kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu kan? Oh riba Pak, ngapa haji ngutang Pak? Riba Pak ini Pak. Oh, kami yakinkan kembali kepada Bapak Ibu. Pertama, yang menjadi landasan syariah dari produk Arum Haji ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92 Bu, tahun 2014. Jadi produk ini Bapak Ibu keluar itu dasarnya itu Fatwa Dewan Syariah. Dan prakteknya di Pegadaian Syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi jangan ragu kalau ini riba seperti itu. Ini lepas dari unsur itu seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu juga mungkin takut kaget tertipu. Karena banyak investasi bodong, itu kan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Produk ini diluncurkan itu sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu nomor surat izinnya S500 tahun 2016. Produk ini dari tahun 2016. Itu sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Mengapa Bapak Ibu ini penting sekali? Karena sekarang ini banyak sekali di luar sana itu investasi bodong. Kan banyak kan Bu? Daftar umroh, tahu-taunya tidak berangkat. Investasi ini tahu-taunya tidak jadi duitnya habis kan, seperti itu kan. Ya, kami Bu, itu diawasi oleh OJK pada prakteknya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ayo tidak usah langsung kau tutup baik kalau lari ribut ini ya. Halo? Kalau lari ribut ini langsung daftar berarti ini. Banyak langsung yang mau daftar Pak. Langsung daftar ya. Sudah ada apa-apa? Amin, Silakan. amin. Sambilan ngobrol ada apa-apa? Yang kira-kira belum ngobrol silakan fokus ke sini. Itu Bapak Ibu, apa syarat haji? Syarat haji tadi yang saya ulang dari Pak Rizani, yaitu syarat mendaftar Arum Haji. Pertama minimal usianya 12 tahun Bu. Kalau anak ibu, anak bapak itu 12 tahun minimal bisa didaftarkan. Alhamdulillah Kiai Modopar ini juga sudah aman Pak ya. 4 anaknya itu Kiai Modopar itu sudah mendaftarkan haji 4 anaknya, 4 orang ya. 4 anak beliau itu lewat pembiayaan Arum Haji kami ini. Terima kasih Kiai Modopar. Maksimal 65 tahun Bu. Jadi kalau yang 64 tahun itu cuma bisa mengangsur selama 1 tahun. Sampai usia 65. Yang kedua, KTP sesuai domisili. Yang ketiga, kartu keluarga. Yang keempat, pas foto. Yang kelima, akte lahir atau ijazah atau akte nikah. Yang terakhir, membuka tabungan. Nah, kira-kira kalau yang lagi ngobrol nak daftar itu tidak apa-apa Bu, silakan. Lanjut. Nah, bagaimana ketentuan dari pembiayaan Arum Haji ini? Bapak Ibu, dari mana uang 25 juta untuk dapat porsi haji tadi? Itu uang 25 juta itu dibiayai oleh
Pegadaian Syariah. Itu senilai 25 juta. Nah, selanjutnya itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dapat mencicil dengan pilihan masa angsuran dari 12 bulan sampai 60 bulan seperti itu. Lalu apa yang menjadi jaminan ke Pegadaian Syariah? Yang menjadi jaminannya itu adalah pertama itu adalah SABPIH dan SPPH-nya. Yang kedua itu adalah emas 3,5 gramnya atau tabungan emas. Nah, tabungan emas juga bisa Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu membayar ke Pegadaian Syariah. Apa yang dibayar? Yang dibayar adalah pokok pinjaman Bapak Ibu ditambah dengan mu'nah. Nah, mu'nah itu apa Bapak Ibu? Ini adalah pendapatan Pegadaian Syariah yang kami terima karena Bapak Ibu menitipkan jaminannya seperti itu. Itu mu'nah. Berapa besarnya? Itu 0,95 dari taksiran barang jaminan dikali jangka waktu per bulan seperti itu. Wah, rame ini enggak apa-apa. Langsunglah kalau yang mau mendaftar dipersilakan. Lanjut. Nah, berapa angsurannya Pak Nedi? Bapak Ibu? Caknya kalau diteruskan ini. Halo? Ini Caknya langsung daftar jalan. Halo. Laju Cak di bursa apa ini Caknya tuh. Oke, kami sekali perhatian untuk sekali lagi untuk semua para peserta seminar bisa fokus kembali ke Bapak. Tidak apa-apa, tidak usah fokus. Fokus Karena tidak usah, kita jangan tersiksa. Kan yang penting Ibu daripada tidur lebih baik ribut. Iya. Nah, kan? Baik Bapak. Kan itu kan. Karena banyak yang Nggak semangat apa-apa. langsung daftar. Karena Pak. yang ribut ini sibuk nanya ini kalau ini berapa. Iya. kalau Iya. ini berapa. Insya Allah closing semua ya Pak ya. Closing semua ini. Daftar semua, Daftar, amin. daftar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana angsurannya? Bagaimana angsurannya? Kalau 12 bulan, bapak-bapak, ibu-ibu angsurannya itu 2.336.000 itu. Itu angsurannya. Terus ada biaya apa lagi Pak Nedi? Itu ada biaya proses awal 840.000. Nah, 840.000 itu terdiri dari apa saja? Bapak Ibu, 840.000 itu biayanya terdiri dari biaya administrasi 270.000. 840 itu ya. Biaya administrasi 270, itu yang pertama. Terus yang kedua, setoran tabungan haji itu 500.000. Tergantung kebijakan bank, ada yang 100.000. Kalau yang 100.000 berarti turun lagi. Nah itu Bu. Yang terakhir itu adalah asuransi. Nah, karena memang Pak MC langsung nyengok jam, kalau 60 bulan Bapak Ibu angsurannya itu cuma 669.500. Bu, boleh bagikan hadiah ada itu? Nah, boleh ya? Bapak Ibu, yang musa ya? Bebas ya? Nah, kalau dapat hadiah pasti kalau diam ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak ini cuma matematika ini Bu. Bapak-bapak, halo? Ini Pak MC sama Bu MC nak bagikan hadiah. Itu caranya itu cuma bapak-bapak, ibu-ibu kalau mana tadi angsuran tadi Pak? Angsurannya tadi Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau dapat hadiah ini? Ya, tapi saya sebutkan dulu soalnya ya, biar tidak malu di depan ini. Lama juga kalau malu kan. Kayak ngadang kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau angsuran selama 60 bulan atau 5 tahun berapa Bu per bulannya? Nah, maju. Langsung. Ayo. Tidak apa-apa, masuk naiklah kalau. Dua. Iya. Yang nomor 2. Nah. Ibu naik juga? Boleh Pak, boleh. Boleh. Mungkin pertanyaannya dibedakan Pertanyaannya aja, diganti Pak. aja Bapak. Mungkin dipertambah. Saya bantu Bapak. Bantu ya? Iya. Saya bantu. Silakan Ibu maju. Nah, Monggo. Bu, naik Ibu lah, naik Ibu. Ibu. Bu. Ibunya Kan- mengingat lagi dulu Pak Oh, pertanyaannya. ada Pak. Kalau orang Palembang bilang ada contekan. Boleh dikasih Diingat link dulu. kan? Oke. Nah. Kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan Nah, satu Bu MC, persatu. Nah, Bu MC. Nah, jadi Ibu bisa digeser? Iya. geser sini aja. Nah, masuk TV kita Bu. Nah. Masuk TV ya. Assalamualaikum Ibu, siapa namanya? Ibu Asma. Ibu Asma, Mbak yang cantik. Rima. Mbak Rima. Dan terakhir Ibu Bu Hairunisa.
Hairul Nisa. Nisa. Monggo Bapak. Pertanyaan pertama diberikan kepada Nah, semuanya. semuanya. Siapa yang duluan ya Pak ya? Semuanya ya. Nah, 60 bulan tadi kan 669.000 ya. Betul kan? Itu Ibu tadi betul kalau jawabnya. Berapa per hari? Berapa per hari? Ya, pakai mic. Oke, ya. Kurang ya. Ini Lebih kurang 25.000 kurang lebih. 25.000. Ibu yang sebelah 20. 20.000. Nah, Gini aja deh, kalau tadi 20, saya bilang 20.500. Nah, biar berbeda ya Pak Beda ya. ya. Monggo Bapak. Jawabannya adalah jawaban yang benar. Bapak Ibu tolong diam ya. Bapak Ibu tolong diam. Biar tolong halo. Jadi Bapak Ibu sebelum saya berikan jawaban yang benar, Bapak Ibu bayangkan kalau ada yang mempertanyakan Pak Nedi, saya tuh berat mau daftar haji karena pertama angsuran Pak Nedi. Itu kan. Bapak Ibu, kalau yang pernah ngangsur motor Vario ada tidak yang 25 juta? Ada yang di sini pernah ngangsur Vario 25 juta? Halo? Ada yang pernah kredit Vario? Atau motor setara 25 juta? NMAX lah Pak. NMAX misalnya. Ada? Ada 25 juta? Ada ya? ada? Ada ya? Nah, ada. Ya? Kira-kira Bu, kembali lagi ke pembiayaan haji kami 669.000 itu kira-kira ibu-ibu yang di sini ya kira-kira masih niat tidak daftar haji ngangsur sebulan 669.000 kalau kata ibu-ibu yang di depan tadi lebih kurang masih yakin enggak Bu bisa daftar haji yakin ya 25.000 ya jadi istitoah tadi bagi yang mampu yang kita di awal tadi Bapak Ibu itu kalau definisi dari produk kami ini adalah punya uang 25.000 sehari seperti itu. Berarti bagi yang bisa nabung 20.000 sehari, betul Bapak? Jadi dia disebut mampu kalau definisi produk Arum Haji Pegadaian Syariah ini apabila punya 25.000 sehari. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya 25.000 sehari itu sudah mampu mendaftar haji. Jadi jangan ngeles lagi. Bagi yang mampu itu Pak. Jadi kan kredit motor bisa, kredit mobil bisa, padahal tidak masuk rukun Islam. Benar. Ini 25.000 untuk dapatkan 6 keutamaan tadi 25.000 per hari. Nah, jadi Bu, terima kasih. Oke, Ini jadi biar benar fokus semua saya. ya Bapak ya? Benar semua, benar Oke semua. deh, Wah, ini luar biasa. hadiah untuk Ibu. Luar Oke, buat biasa. mbaknya. Oke, terima kasih Bapak. Monggo kami antar ke bawah. Ya, karena, Dilanjut Bapak. karena itu poin-poin yang penting Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang keluar dari seminar sini menyebut dirinya Pak, tidak ada mampu. foto Maaf, bersama foto bersama dulu diminta. untuk penanya sama Bapak. Untuk iya, foto bersama Oh, Bapak foto. bertiga. Wah, Iya. alhamdulillah, terima kasih. Aku tadi sebenarnya tidak mau foto juga, karena ibu-ibu udah galak kan. Iya, terima kasih. Monggo dilanjut Bapak. Bu, terima kasih. Sebenarnya tadi itu kalau udah sehari, kalau mangkok. Kalau Bapak Ibu yang biasa 2 mangkok sehari, tolong kurangi baksonya untuk memenuhi kewajiban haji. Itu senilai 25.000. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, siapa yang daftar hari ini itu ada promo dari panitia itu 270.000. Jadi biaya proses awal tadi itu ada potongan biaya administrasi senilai 270.000. Itu kalau yang 840 itu cukup 570.000. Seperti itu. Nah, 570.000 itu bisa kurang lagi Bapak Ibu. Karena Bank Syariah itu ada kebijakan-kebijakan. Salah satunya itu ada yang buka tabungan hajinya itu setoran awalnya cukup 100.000. Jadi Bapak Ibu cukup siapkan biaya proses awal kalau untuk yang setahun itu 170.000. Seperti itu. Begitu Bu ya? Oke? Kalau yang oke lanjut saja. Nah, mak mano caronyo kesimpulannya Bapak Ibu. Pertama itu siapkan emas 3,5 gram, ya. Yang kedua itu siapkan biaya proses awal. Yang ketiga itu Bapak Ibu siapkan syarat-syarat daftar haji. Kalaupun emas 3,5 gram belum ada,
biaya proses awal belum ada, Bapak Ibu siapkan baik syaratnya baik dulu, administrasinya dulu. Biarlah Tuhan selebihnya. Oh, biarlah Tuhan, bukan. Kalau syarat daftarnya Ibu siapkan dengan linangan air mata kayak Maijah tadi, kayak Maijah, ya kan? Dengan linangan air mata, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan selanjutnya. Tugas kita itu hanyalah melangkah sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Kalau mampunya baru menyiapkan berkas, siapkan berkas dulu. Sambil berdoa. Siapa tahu doanya kedengaran yang di samping. Yang samping ini toke sawit, kayak Ustadz Mudofar ini kan. Ya sudahlah, aku baik Pak. Kalau memang tidak daftar, Bapak daftarlah. Ini masnya, angsurannya. Kan macam-macam. Tuhan mengantarkan tukang bubur naik, ha? Nah kan ada di TV itu kan, oke. Selanjutnya itu Bapak Ibu, lanjutkan baik karena memang sudah ada fokus lagi. Kayak kita, mari kita semua berdoa Bapak Ibu, semoga semua peserta seminar dimampukan untuk memenuhi perintah Allah naik haji ke Baitullah. Amin. Semoga produk Harum Haji ini dapat menjadi langkah awal semua untuk memenuhi perintah Allah naik haji ke Baitullah. Amin. Amin. Ya, terima. Lanjut saja. Nah, ternyata jawaban dari Bapak Malaikat Jibril tadi benar. Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya itu untuk naik haji, berjalan dari Yaman melewati padang pasir yang tandus. Ya, tidak tahu Yaman ke Arab Saudi itu berapa lama, pokoknya lama. Yang Uwais Al-Qarni Bapak Ibu, dia itu untuk memberangkatkan ibunya itu dia latihan dulu selama 8 bulan. Ngangkat lembu dari ukuran kecil selama 8 bulan, naik bukit turun bukit Bu. Karena kan ibunya kan tidak digendong. Bocoran bayi untuk ibu-ibu biar cerita sama cucunya Bu ya. Karena tidak digendong, jadi dia latihan dulu biar badannya kuat. Selama 8 bulan, ngangkat lembu, naik gunung, turun gunung. Setelah musim haji datang, barulah dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Itulah Bapak Ibu, membuat Uwais Al-Qarni ini menjadi sosok yang spesial. Mengapa? Saking spesialnya Bapak Ibu di ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan Umar dan Ali yang menjadi sahabat utamanya Rasulullah untuk mencari Uwais Al-Qarni. Apa maksudnya memerintahkan Umar sama Ali mencari Uwais Al-Qarni? Kata Rasulullah, carilah Uwais Al-Qarni, kalau kalian ketemu mintalah Uwais Al-Qarni mendoakan agar kalian diampunkan. Karena Uwais Al-Qarni itu sosok yang tidak terkenal di bumi, miskin dan berpenyakitan, tapi dia sangat terkenal di langit. Semoga yang menjadi anak kita menjadi sosok yang demikian. Lanjut saja. Nah, kalau zaman sekarang itu ada TV-TV. Ternyata itulah yang menginspirasi film-film ini. Ada Emak Ijah pengen ke Mekah kan. Ada emak pengen naik haji. Terakhir Bapak Ibu, Deddy Corbuzier juga naik haji, insya Allah. Pak ya? Karena di berita itu katanya dapat undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Deddy Corbuzier yang tukang podcast naik haji itu lagi viral Bu di internet. Itu di Deddy Corbuzier seperti itu. Itu guyon saya, lanjut saja. Oke. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang tadi yang masih ragu, silakan siapkan pertanyaannya. Tapi kalau memang niat mendaftarnya sudah di atas 60%, silakan mendaftar karena ingin dikumpulkan diundi Mbak ya. Ya, ingin diundi ya. Setelah ini kan ingin diundi, silakan mendaftar karena akan diundi di depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, oke. Sembari kita menunggu berbagai macam pertanyaan dari semua nasabah, dari semua calon, maksudnya saya ya, calon jamaah haji hari ini, kami akan isi luang waktu dengan penampilan dari bandnya kita. Dan saya juga minta untuk semua PIC masing-masing cabang ya untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan
Yang mungkin nih dari tadi banyak banget bertanya. Banyak banget pasti Kak. Kita tunggu ya. Nanti di depan kita akan hadirkan narasumber kita. Narasumber tadi Ya, ada betul Pak banget. Rizani dan Bapak Nediansa langsung. Oke, sekali lagi kami persilakan untuk sedikit break. Kita Iya. santai dulu, relax Kita dulu. mendengarkan lagu sedikit. Iya, dari Okta dan Pren. Kepada Mbak Okta, Selamat. silakan Mbak.